seperti bilangan bulat gitu ya, sementara yang kontinu ini bisa berupa pecahan maupun desimal. Ya. Mungkin di dalam chapter ini fokus kepada distribusi probability yang bersifat discrete gitu ya, yaitu binomial dan Poisson. Nah, kalau dalam prakteknya mungkin bisa kita lihat sebetulnya ketika kita melempar sebuah dadu. Jadi ketika melempar sebuah dadu itu kan ada 6 kemungkinan mata dadu yang akan keluar atau terlihat paling atas lah begitu ya, yang sebelah atas yang bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ya di sini nilai yang mungkin keluar untuk mata dadu tersebut adalah sebagai random variabelnya, yaitu X dengan nilai yang mungkin adalah angka 1 sampai dengan 6. Ya, angka 1 sampai dengan 6. Ya. Kemudian untuk frekuensinya ya, jadi tentunya akan tergantung kepada berapa kali ya, kita akan melempar dadunya. Ya. Di sini diberikan contoh ya, untuk nilai-nilai X1 sampai 6 dalam tabel distribusi frekuensi ya, angka 1 muncul 8 kali, kemudian angka 2 muncul 10 kali, angka 3 9 kali, angka 4 12 kali, angka 5 11 kali, dan angka 6 10 kali. Sehingga kalau di chapter 2 dan 3 kita bisa menghitung rata-rata angka dadu yang keluar gitu adalah 3,6. Ya, ini bisa diperoleh dengan mengalikan X dengan F-nya, ya, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, sehingga dapat 3,6, dan kita bisa menghitung standar deviasinya 1,7. Nah, kemudian di chapter keempat, bahwa peluang munculnya angka 1 pada angka dadu, angka 2 sampai dengan 6 itu untuk dadu yang seimbang nilai peluangnya sama, yaitu 1/6. Ya, 1 dibagi dengan jumlah atau banyaknya mata dadu yang sebanyak 6. Nah, ini digabungkan di dalam chapter ini, ya, distribusi frekuensi dan ilmu peluang yang ada di chapter 4 untuk membuat sebuah tabel yang namanya distribusi peluang, ya, atau probability distribution. Sehingga pada chapter 5 ini ya, dapat dibuat tabel distribusi peluangnya seperti ini. Jadi X-nya 1 sampai 6, kemudian peluang untuk X sama dengan 1 sampai dengan 6, ini masing-masing sebesar 1/6. Ya. Nah, ini juga bisa kita hitung, ya. Kita bisa hitung nilai mu-nya, ya, nilai mu-nya, ya, yaitu X kali PX-nya, gitu ya. X kali PX-nya dibagi dengan ini X kali PX saja karena ini sudah 1/6. Mu-nya itu X kali PX didapatkan 3,5 gitu, dan sigmanya 1,7. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari tabel distribusi peluang, ya, yang berasal dari pelemparan sebuah dadu, ya, pelemparan sebuah dadu, ya, di mana ini sebetulnya penggabungan antara tabel distribusi frekuensi dengan ilmu peluang. Jadi kalau mungkin saya bisa ini, ya, saya bisa share, ya, apakah spreadsheet saya kelihatan? Belum, Pak. PPT, Pak. Belum, Pak. Masih PowerPoint. Belum. Sebentar saya. Jadi saya share saja. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini adalah tabel tadi, ya, X kali ini X-nya, X sama dengan 1 sampai 6. Sudah kelihatan ya? Cukup jelas? Sudah, Pak. Kelihatan, Cukup jelas? Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Ya.
Jadi ini X sama dengan 1 sampai 6, ini adalah frekuensinya. Masing-masing ketika ini misalnya dilempar sampai 60 kali gitu ya. Maka F kali X-nya ini adalah angka pada kolom ini, ya dikalikan biasa. Ini adalah jumlah atau total F kali X. Ini adalah X kuadrat dan ini F kali X kuadrat. Ya. Saya buat seperti ini ya, sesuai dengan rumus dari standar deviasi. Jadi kalau kembali kembali ke formula standar deviasi, ada dua metode sebetulnya untuk penghitungannya. Untuk saya ambil yang kedua, rumus yang kedua ini untuk memudahkan istilahnya dalam proses perhitungan atau komputasinya. Sehingga kalau di sini saya bisa buat kolom-kolom X kuadrat, ya. Ini X kuadrat, ini adalah F kali X kuadrat, ya. Kemudian rata-rata ini adalah sigma F kali X kemudian dibagi N. Sigma X, jadi sigma Fx ini 218 yang ini. Ya. Kemudian N-nya adalah jumlah frekuensi, ya, total frekuensi. Sehingga didapatkan nilai 3,6. Ya, berapa ininya, S-nya gitu ya. S-nya bisa dihitung dari rumus ini. N kali sigma X kuadrat, ya, ini dari sini, ya, N kali sigma Fx kuadrat, ya, karena kita masuk di dalam ini tabel frekuensi berarti dikalikan F-nya, kemudian sigma Fx kalikan dikuadratkan, ya, ini untuk menghitung sigma X dalam kurung kuadrat, sehingga didapatkan S kuadratnya itu, ya, adalah yang ini, ya, nilai 57,360 sebagai hasil perhitungan N kali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma Fx dikuadratkan, ini 47,524, kemudian dibagi N-nya adalah 60, dikalikan N-1, dapat 2,78 sehingga diakarkan dapat 1,7. Ini perhitungan dari perhitungan tadi yang ditampilkan di slide ini, dalam pelemparan dadu sebanyak 60 kali. Ya, ini mungkin kalau perlu saya bagikan nanti ya contoh menghitung S kuadrat dan S, ya. Sebetulnya mungkin kalau pakai aplikasi statistik, ya, ini juga bisa dihitung. Tapi kita di Excel pun bisa menghitung ini. Nah, dengan cara ini, mudah-mudahan lebih paham di balik perhitungan ketemu angka misalnya rata-ratanya 3,6. Kemudian ketemu angka S-nya 1,7. Ya. Seperti ini. Ada pertanyaan? Ya, saya ini kembali lagi ke ke slide. Nah, ini. Baik, itu adalah perhitungan dapat rata-rata 3,6 dan S 1,7. Ya. Kemudian kita sudah bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, saya lanjutkan ya. Jika ada pertanyaan. Tadi sudah ada ilustrasi mengenai sebetulnya random variable. Jadi, random variable ini seperti juga variabel pada umumnya gitu ya, variabel atau peubah, di mana nilai-nilainya bisa berubah gitu ya. Berubah, kalau di sini khusus dia berubahnya secara acak mengikuti hasil percobaan yang kita lakukan. Ya. Baik. Jadi konsep random variable bagaimana kita merelasikan dengan distribusi peluang. Ya, pertama kita pahami dulu. Jadi distribusi peluang itu ya mesti kita tahu juga variabel
random yang akan kita dapatkan atau kita tentukan ketika melakukan percobaan. Ketika kita melakukan percobaan pelemparan dadu, maka random variabelnya X itu bisa bernilai 1, 2, sampai dengan 6. Baik, jadi ini ada random variabel secara ini disebut single numerical value. Ya, tadi saya bilang ya seperti variabel pada umumnya, nilai numerik ya yang single, yang dia juga bisa berubah sesuai dengan ya peluang nilai itu muncul pada setiap hasil percobaan. Nah, probability distribution sebetulnya dia juga tadi hampir sama dengan distribusi frekuensi, di mana nilai masing-masing dari peubah acaknya, ya, nilai dari masing-masing peubah acaknya, nah ini bisa berubah dan dapat diekspresikan nanti dalam format tabel, grafik maupun formula. Jadi bisa saja dalam bentuk formula nanti ininya. Salah satu formulanya adalah untuk nanti distribusi peluang binomial dan Poisson ya. Nanti akan kita bahas di berikutnya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Ini random variable sendiri bisa discrete ya, seperti tadi untuk mata dadu ya, itu kan discrete nilai-nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kalau yang discrete tentunya juga harusnya countable ya, artinya bisa ditentukan, bisa dihitung gitu ya, dari sebuah proses counting ya, proses penghitungan setelah melakukan percobaan gitu ya. Kemudian ada juga yang variabel random itu, random variabel sendiri yang continue ya. Continue dalam artian dia tanpa gap ya. Tanpa gap itu kalau discrete kan 1, 2, 3, 4 itu kan ada sebetulnya ada gapnya. Kalau continue ya bisa dalam bentuk angka pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Nah, dalam bentuk histogram ya sebagaimana histogram dalam distribusi frekuensi ya, sebetulnya ini juga sama dengan tabel atau histogram dari distribusi frekuensi. Hanya pada bagian vertikal aksisnya diganti dengan nilai probability-nya. Jadi pada bagian ini ya x-aksisnya, vertikal aksisnya ini diganti dengan probability. Sementara ini adalah nilai-nilai dari random variabelnya, atau nilai-nilai yang nantinya akan keluar sebagai hasil dari sebuah percobaan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada beberapa formula, ya, formula yang harus dipenuhi untuk sebuah distribusi peluang, probability distribution, di mana jumlah dari keseluruhan peluang variabel acak, keseluruhan nilai variabel acak itu harus sama dengan 1. Ini yang wajib terpenuhi, karena ketika ini tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengatakan formula tersebut atau tabel tersebut atau grafik yang disajikan sebagai probability distribution itu sebagai sebuah distribusi peluang. Jadi kalau tidak sama dengan 1, berarti bukan sebuah distribusi peluang. Ya. Di mana X ini adalah untuk seluruh nilai yang mungkin. Kemudian untuk nilai peluang X-nya sendiri, untuk setiap nilai peluang X itu antara 0, ya termasuk 0 sendiri, sampai dengan 1. Ya, samalah dengan nilai semua kemungkinan peluang itu bisa bernilai 0 sampai dengan bernilai 1. Jadi ini dua syarat ini harus terpenuhi untuk sebuah probability distribution. Kalau tidak terpenuhi, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah formula, sebuah tabel itu adalah sebuah probability distribution.
Baik. Kemudian untuk mean, varian, standar deviasi dari sebuah distribusi peluang ditentukan seperti ini. Jadi min-nya atau mu-nya sama dengan sigma X kali PX. Ya. Kalau di distribusi frekuensi mu-nya itu kemarin apa itu? Mu-nya kan pendekatan dari rata-rata ya. X kali F-nya kemudian dibagi dengan jumlah F-nya. Ya. Nah kalau di ini karena peluang itu sudah dibagi biasanya ya dalam bentuk pecahan, ini rumusnya hanya seperti ini, sigma X kali PX-nya. Baik, kemudian variannya seperti ini ya rumusnya, sigma kuadratnya, atau dalam bentuk lain formulanya bisa seperti ini. Varian ini disebut shortcut atau biasanya untuk kemudahan dalam komputasinya, dalam menghitung nilai sigma kuadratnya seringkali menggunakan rumus yang kedua. Ya. Seperti tadi saya tunjukkan dalam Excel akan lebih mudah kalau nantinya menghitung dengan menggunakan rumus yang kedua. Ya. Karena kalau yang pertama ini harus menghitung ini dulu, menghitung deviasi dulu. Ya, dari mu-nya kemudian dikuadratkan dikali PX-nya. Sementara standar deviasinya ini tinggal mengakarkan dari sigma kuadratnya. Silakan formula-formula ini sebagai catatan gitu ya untuk bisa mengingat ketika ditanyakan mengenai min, varian maupun standar deviasi. Silakan membuat catatan. Kemudian ini untuk aturan pembulatan saja ya, aturan pembulatan ya. Jadi di sini disebut bahwa untuk perhitungan nilai mu, sigma maupun sigma kuadrat ini biasanya dia ditambahkan desimal lebih banyak ya daripada nilai dari X-nya sendiri. Jadi kalau X-nya sendiri berupa bilangan bulat gitu, biasanya di sini di dalam aturan pembulatan maka paling tidak di sini ditambahkan hasil perhitungan untuk mu-nya satu angka desimal, ya satu angka desimal. Baik, kemudian di dalam penghitungan nilai-nilai yang usual maupun unusual. Ini kita sudah belajar mengenai rule of thumb, ya rule of thumb dari range nilai-nilai yang usual, di mana nilai yang usual itu terletak antara mu min 2 sigma sampai dengan mu tambah 2 sigma. Maka di luar range ini kita mengatakan bahwa itu sebagai nilai yang unusual. Jadi nilai yang usual itu terletak di dalam dua standar deviasi dari nilai rata-rata atau nilai tengahnya. Ya di luar itu masuk di dalam istilahnya kategori nilai yang unusual. Baik. Nah, kemudian ada lagi event rule of inferential statistic. Ini juga muncul di chapter sebelumnya saya kira. Ya, pada intinya ketika kita membuat asumsi gitu ya, harusnya asumsi itu bisa memenuhi sebuah kondisi agar peluang terjadinya ini suatu event itu peluangnya sangat besar. Tetapi ketika ternyata di bawah asumsi tersebut suatu kejadian peluangnya sangat kecil, maka kita bisa simpulkan bahwa asumsi tersebut ini kemungkinan tidak betul. Jadi kemungkinan tidak betul. Baik, ini adalah tadi yang disebut dengan nilai unusual, ya, unusual high, ya, unusual yang ada di nilai-nilai paling kanan atau yang nilai-nilai yang yang tinggi gitu ya, jauh dari kelompoknya gitu. Ya, misalnya di sini
X successes among N trial. Artinya ada X sukses terjadinya sebuah event gitu di antara N trial, ya, di antara N percobaan, dan jumlah jumlah kesuksesan tersebut gitu ya, jumlah terjadinya X gitu ya, ini disebut dengan unusual ketika peluang X atau lebih dari nilai tersebut ini lebih kecil sama dengan 0,05. Jadi peluang terjadinya nilai X atau lebih dari X itu gitu lebih kecil sama dengan 0,05, maka nilai X itu ya, X sukses tadi ini lebih dikatakan sebagai nilai unusual. Jadi katakanlah kalau X-nya 5, katakanlah N-nya kemudian 6 gitu ya. Ya. Maka peluang terjadinya 5 sukses atau lebih ya, itu lebih kecil sama dengan 0,05, maka kita katakan bahwa nilai X dan selebihnya itu sebagai nilai 5 tadi, 5 dan lebih itu sebagai nilai yang unusual. Kemudian untuk yang sebaliknya, untuk yang unusual low, ketika nilai X ya, nilai peluang X atau lebih kecil itu lebih kecil peluangnya dari 0,05, maka kita katakan nilai X sukses tersebut itu dikatakan sebagai unusual low. Sebetulnya ini kita bicara mengenai peluangnya gitu ya. Peluangnya, ketika peluangnya kecil terjadinya suatu nilai X sukses atau lebih dari N kali trial, maka kita katakan itu sebagai nilai yang unusual. Unusual high kalau dia sebelah kanan gitu ya istilahnya ya, yang X sama dengan suatu nilai tertentu yang atau lebih gitu ya, atau X yang lebih kecil dari itu ya, di satu nilai ketika peluangnya itu 0,05 lebih kecil, itu dikatakan sebagai unusual low. Nah, kemudian ada lagi istilahnya expected value ya, nilai harapan. Nilai harapan dari sebuah random variabel yang discrete ini dinotasikan dengan huruf E besar. Ini melambangkan nilai tengah dari hasil-hasil suatu percobaan dan diperoleh dengan rumus E sama dengan sigma X kali PX-nya. Ini sama dengan rumus mu sebetulnya. Ya, expected value itu akan sama dengan nilai tengahnya. Baik, ini beberapa hal yang sudah kita bahas dalam seksi ini ya. Jadi combining methods of descriptive statistics with probability ya. Tadi menggabungkan sebetulnya antara metode-metode statistik deskriptif termasuk dalam pembuatan frekuensi distribution ya, digabungkan dengan probability-nya, kemudian ada random variable dan probability distribution-nya. Probability histogram tadi sudah saya ilustrasikan. Kemudian requirement gitu, syarat untuk sebuah distribusi peluang itu adalah sigma X kali peluangnya ya, sama dengan 1, dan seluruh nilai PX itu bernilai 0 sampai dengan 1. Ya. Kemudian ada formula untuk mencari mean, varian, dan standar deviasi dari sebuah distribusi peluang, dan mengidentifikasi unusual results dan expected value. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan, saya ya silakan.
izin bertanya, kalau menentukan unusual Silakan dengan value, saya Pak Aziz, Pak. diaktifkan, silakan. Nah, agar saya bisa tahu ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya, Aziz. Ya. Dalam hal menentukan, ya izin bertanya, dalam hal menentukan unusual value atau outlier ini dengan memperhatikan yang namanya keakurasian. Nah, seorang statistiawan ini cenderung memilih menghitung dengan z-score atau dengan yang tadi Pak, rumus min dikali dengan 2 kali standar deviasinya Pak. Ini ya. Yang itu Pak, kan ya. Ini juga bisa dihitung dengan z-score gitu. Ya. Nah, Itu lebih akurat. Z-score Hmm. itu nanti, ya kalau Z-score itu biasanya nanti untuk yang distribusi normal ya, termasuk ya ininya, distribusi normal. Tapi untuk yang distribusi lain gitu ya, distribusi lain, ya, sebetulnya ini lebih pas untuk distribusi peluang nanti yang ditentukan. Setiap distribusi peluang kan bisa disajikan dalam bentuk formula kan. Jadi bisa dihitung untuk X sama dengan sekian atau lebih kecil, berapa nilainya. Jadi kalau dia nilainya lebih kecil sama dengan 0,05, kita menggunakan itu. Ya. Kalau kita tidak punya tidak punya informasi apapun mengenai distribusinya, bentuk distribusinya. Ini kalau rule of thumb itu ya yang umum lah, yang umum banyak terjadi di segala bentuk distribusinya. Tapi kalau kita tahu formula dari probability distribusinya gitu ya, sehingga bisa kita petakan berapa peluang untuk setiap nilai X atau lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai X, maka kita bisa menggunakan formula ini sebagai sebuah batasan dia masuk kategori unusual atau tidak. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau tidak punya informasi ini kalau rule of thumb itu kira-kira pada umumnya lah gitu. Ini bisa diberlakukan. Tapi ketika kita tahu mengenai distribusi peluangnya dalam bentuk formula ya, misalnya binomial lah nanti ya, ada formulanya gitu ya. Kita bisa menggunakan itu gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kalau kita menggunakan z-score itu boleh nggak Pak? Kan ini sama-sama menentukan unusual value, ya. Ya, bisa saja nanti kalau z-score ini cenderung nanti dipakai untuk yang nilai kalau distribusinya ini normal. Ya. Distribusinya normal. Distribusi itu kan macam-macam. Ya, distribusi itu kan nanti bisa binomial, bisa Poisson. Nah, nanti di berikutnya nih, di section berikutnya kita bisa menghitung gitu ya peluang untuk setiap nilai random variabelnya. Gitu ya. Nah kalau kita tahu bisa kita menggunakan ini. Gitu. Kalau z-score kan lebih cenderung dia menggunakan ini mu plus 2 sigma, cuman dia dibalik lah begitu ya, dibalik untuk mencari nilai z-nya, ya. nilai 2-nya ya istilahnya ya z-nya itu kan. Baik, bisa ditangkap penjelasan saya? Nah, bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, ini sebetulnya 0,05 gitu ya. Ini kan sebetulnya kalau di dalam porsi kemarin kita belajar juga ya, rule of thumb juga ya. Jadi kalau pada umumnya kalau distribusi normal, maka seluruh data akan terletak di dalam mu min 2 sigma plus mu sampai dengan mu plus 2 sigma, kan begitu. Nah, terletak di situ kan 95% sebetulnya letaknya ada di situ. Ya. Sehingga ujung-ujungnya itu sebetulnya kalau pas itu 2,5% ada di sebelah kanan kirinya itu, di ujung-ujung dari kurva normal itu. Nah, sebetulnya ini pendekatannya itu juga gitu ya.
pakai 0,05. Ini kan 5% cuma di sini. Ya. Jadi kalau digabung sih 10% kalau ini. Ya. Jadi kalau kita tahu bentuk ininya, distribusi probability-nya, bisa menggunakan rumus itu untuk menentukan nanti sampai di mana di batas unusual value-nya. Ya, ketika dihitung dia peluangnya lebih kecil sama dengan 0,05, maka dia termasuk di unusual value. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau ini ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu sedikit, nanti saya berikan ilustrasi agar lebih inilah. Biasanya kalau saya pun dulu belajar ilmu peluang itu seperti melayang-layang gitu ya. Seperti melayang, harus bisa membayangkan gitu ya. Membayangkan kejadiannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Nanti mungkin dengan contoh seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya, itu mungkin bisa lebih dipahami. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kita akan masuk ke salah satu bentuk distribusi peluang yang disebut dengan binomial. Ya. Jadi di dalam ini apa namanya binomial distribution. Jadi dalam binomial distribution ini adalah berhubungan dengan suatu kejadian atau percobaan di mana pada setiap percobaannya ada dua kemungkinan biasanya. Kalau nggak sukses, ya gagal. Atau misalnya kalau kita lempar koin, kalau nggak keluar gambar burung, ya mungkin keluar gambar angklung lah begitu ya. Ininya. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk disebut sebagai distribusi peluang binomial. Yang pertama bahwa percobaan yang kita lakukan gitu ya, itu jumlah percobaannya sudah fix berapa kali gitu ya. Berapa kali dicoba. Misalnya 100 kali, kita melempar koin 100 kali. Melempar koin 50 kali. Nah, itu ini punya batasan gitu, fixed number of trial, sekian kali. Kemudian setiap percobaannya, the trial must be independent. Jadi setiap kali percobaan dilakukan antara satu percobaan dengan percobaan yang lain, gitu ya, trial satu dengan yang lain, ini tidak saling mempengaruhi, ya, tidak saling mempengaruhi dan juga tidak mempengaruhi peluang yang satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi ketika kita melempar koin, yang pertama keluar gambar burung, ya, maka pada percobaan yang kedua peluang keluarnya gambar burung dan angklung itu sama saja, tetap setengah-setengah gitu ya. Tidak kemudian ketika yang pertama keluar burung, yang kedua peluang burung menjadi lebih tinggi, tidak. Ya. Jadi independen, ya, harus independen. Kalau tidak independen tidak memenuhi syarat sebagai distribusi binomial. Kemudian pada setiap trial gitu ya, semua ini hasil percobaannya itu dikategorikan ke dalam dua kategori, ya, apakah sukses atau gagal, ataukah kategori yang lainnya. Yang penting ada dua kemungkinan saja. Kemudian peluang sukses ini tetap sama pada setiap percobaan, untuk keseluruhan percobaan yang dilakukan. Nah, di sini ada S dan F yang melambangkan sukses dan failure, ya. Kemudian P dan Q melambangkan peluang dari S, ya. Peluang S, kemudian Q adalah peluang dari F, gitu ya. Sehingga di sini dinotasikan peluang S, ya, S besar sama dengan P. Sementara peluang F-nya, ya, peluang gagalnya sama dengan 1 minus P atau sama dengan Q. Ya. Jadi ketika yang
nilai P-nya setengah, ya pasti nilai Q-nya setengah. Ketika peluang P-nya katakanlah mungkin 1/4, maka Q-nya adalah 3/4. Nah, ini beberapa ini ya mungkin ya notasi di dalam peluang distribusi peluang binomial. N adalah jumlah trial yang dilakukan, ya, fixed number of trial, ya. Kemudian X melambangkan jumlah suksesnya dalam N trial, sehingga X ini bisa bernilai antara 0 sampai dengan N. Ya, 0 ketika tidak ada sukses sama sekali gitu ya dalam M percobaan. Kalau X-nya bernilai N, tentunya dia sukses itu keluar terus gitu ya. Ininya. Dalam N percobaan ya N sukses gitu ya berarti. Kemudian P melambangkan peluang sukses dalam satu percobaan, ya. Q ini melambangkan peluang gagalnya. PX yang melambangkan peluang mendapatkan atau terjadinya X sukses di antara N trial. Baik, jadi pastikan ya di sini diingatkan kembali bahwa X dan P itu keduanya merefer kepada kategori yang sama yang disebut dengan sukses. Ya. Boleh dibalik Pak, ya boleh saja, tapi umumnya biar tidak bingung biasanya X kalau sukses berarti P peluang X sukses gitu ya. Kemudian ketika ini when sampling method replacement, maka consider event to be independent jika N lebih kecil dari 0,05 N, ya. Maksudnya di sini pada setiap event itu, event-event yang muncul dalam percobaan itu, ya, event ingat ya, kejadian, ya, event bisa juga sebagai sebuah hasil percobaan itu independen jika N lebih kecil dari 0,05 N, ya. Karena ketika nanti N-nya besar, kita masuk ke dalam kategori peluang Poisson nanti, ya. Masuk di dalam kategori distribusi peluang Poisson. Jadi sebetulnya ini untuk N yang kecil di sini diberikan batas 0,05 N. Baik, di sini ada 3 metode ya untuk menghitung peluang variabel acak X dalam distribusi binomial. Yang pertama adalah menggunakan formula. Nah, ini yang tadi saya sebut, untuk binomial formulanya seperti ini. Ya. Peluang terjadinya X sukses dari N percobaan, rumusnya seperti ini. N faktorial dibagi dengan N min X faktorial dibagi X faktorial. Ini sebetulnya sangat mirip dengan atau sama dengan formula untuk kombinasi. Kemudian dikalikan dengan peluang X pangkat X-nya, kemudian peluang Q pangkat N min X-nya. Ya. NXPQ sama dengan yang tadi sudah dijelaskan, ini menghitung dengan menggunakan formula. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan aplikasi statistik, misalnya StatDisk, Minitab. Kita bisa menggunakan Excel. Ada aplikasi SPSS, ini aplikasi statistik juga, SAS, dan kemudian pakai kalkulator ya, kalkulator khusus lah, kalkulator saintifik atau kalkulator yang bisa menghitung fungsi dari peluang binomial, distribusi peluang binomial. Ini contoh saja yang menggunakan StatDisk, ini menggunakan Minitab ya. Ini sehingga di sini disebut ya, ini adalah bentuk tabelnya untuk X sama dengan 0 sampai 5 misalnya, ini adalah peluangnya. Nah, ini dengan menggunakan Excel dan menggunakan kalkulator ya. Dan nanti saya tunjukkan untuk yang menggunakan Excel. Kenapa menggunakan Excel? Saya kira nanti kalau Excel lebih mudah lah ditemui ya. Pasti nanti setiap kalau sudah
bekerja di kantor ya, gitu pasti paling tidak Excel ini pasti ada di komputer kita. Ya. Kemudian yang ketiga dengan menggunakan tabel, ya, tabel distribusi binomial. Ya, kalau di bukunya Triola juga ada di appendix A itu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di dalam buku-buku statistik itu biasanya di belakang ada lampiran untuk binomial, kemudian ada untuk yang distribusi normal, Poisson biasanya ada dilampirkan. Nah, kalau yang dalam bentuk tabel ini biasanya ditentukan di sana ininya. Untuk N sama dengan 12 ya, 12 kali percobaan, maka ini juga disebutkan peluang suksesnya misalnya 0,8 ya. Maka peluang X sama dengan 4 sukses maksudnya, 5, 6, dan 7, itu masing-masing nilainya ini peluangnya. Sama dengan yang ada di tabel ini. Jadi cara membacanya biasanya N-nya akan ditentukan di tabel itu. Untuk N sama dengan 12, N sama dengan 6, 7, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian X-nya ini biasanya dari 0 sampai dengan nilai N-nya. Kemudian ada peluangnya di tabel itu juga ada beberapa pilihan biasanya 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya ya. Di sini ditunjukkan 0,8. Baik. Jadi di sini kalau di slide ini ilustrasinya dengan menggunakan kalkulator ya. Di sini TI83 tidak saya tunjukkan, saya juga tidak punya ini. Nanti saya tunjukkan pakai Excel ya. Baik. Jadi saya beralih, saya coba buka ya, saya coba buka lagi. Saya tunjukkan bagaimana menghitung nilai peluang berdasarkan distribusi binomial. Bisa kelihatan? Sudah, Bisa Pak. kelihatan? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Saya? Excelnya. Pak. Baik, ini formulanya, ya, formulanya untuk peluang binomial. Ya. Kalau mau menggunakan langsung fungsi di dalam Excel, kita bisa menggunakan namanya fungsi binomial distribution. Ya, sintaknya begini, ya, binom titik dist gitu ya. Kemudian di dalam kurungnya ada number of success gitu ya, number of success-nya gitu ya. Number of success dalam trial. Ya, misalnya nanti bisa dirubah-rubah nih. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada probability dari suksesnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kumulatif. Ya. Kumulatif ini nilainya true or false. Ya. True, kalau diisi true, maka nanti peluangnya itu peluang kumulatif. Gitu ya. Kalau diisi false, maka nilai yang dihasilkan adalah nilai yang tidak kumulatif. Nah ini contohnya ya, saya hapus dulu dah ini. Oke, ya saya hapus, ya, hapus. Jadi saya berikan contoh N sama dengan 7, ya, 7 kali percobaan, di mana peluang misalnya 0,75, ya, P-nya. Maka di dalam Excel kita bisa menghitung ya. Yang pertama adalah jumlah suksesnya yang akan kita hitung. X-nya berapa? Nah, di sini saya isi 0 ya untuk yang pertama. Kemudian peluang suksesnya berapa? 0,75. Ini yang ada di E1 ya. Kemudian kumulatif atau tidak, saya pilih untuk tidak kumulatif sehingga saya isi false. Ya. Baik, ini ada yang sebentar, ini ada yang kurang nih. Ini B3 adalah number suksesnya 0 ya. Berapa kemudian jumlah trialnya 7 ya.
di C1 ya. Kemudian peluang suksesnya E1 ini 0,75 ya. Kemudian kumulatifnya saya tidak menghitung ya. Ya, saya isi false ya, tidak kumulatif. Sehingga didapatkan 0,0001. Apakah sama dengan peluang ini? Nah, di sini diberikan di sini tabel di bawah ya. Nah, kalau bandingkan dengan tabel, kalau tabel P-nya ditentukan di sana 0,01, 0,05, 0,10, 0,2 gitu ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian N-nya juga gitu, ada N2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini saya teruskan dulu saja ya. Ini B3-nya saya ikat dulu ya, nanti ketika dirumuskan biar ini. Saya ikat rumusnya pakai dolar, sehingga kalau di copy tidak bergerak ya. C1-nya saya kasih ini ya. Saya ikat dengan dolar biar tidak bergerak ya. Nah, ini saya kopikan. Jadi untuk P X sama dengan 1 nilainya 0,0013. Kemudian untuk PX sama dengan 2 0,0115. Nah, dan yang ini ya PX sama dengan 5 0,3115. Ini apa artinya ya? Ini yang saya tandai kuning, ini artinya peluang 5 kali sukses dari N percobaan itu 0,3115. Ya. Jadi ketika percobaan dilakukan 7 kali, maka peluang terjadinya 5 kali sukses ya, itu adalah 0,3115 dengan asumsi yang diketahui bahwa peluang suksesnya itu untuk setiap trial adalah 0,75. Baik, ini saya lanjutkan rumus ini ya. Saya lanjutkan. Kan berarti X yang mungkin kan sama dengan N maksimal. Ya. Ini berarti kan yang mungkin bisa sampai 6 dan 7. Ya. Di 7 artinya dalam 7 pekerjaan 7 sukses. Nah ini sesuai dengan rumus ini. Nah, rumus, bukan rumus, kondisi yang terpenuhi bahwa dalam sebuah distribusi peluang, sigma PX-nya untuk seluruh nilai X itu harus sama dengan 1. Ya. Ini bisa dibuktikan gitu ya. Artinya memang ini memenuhi syarat sebuah distribusi peluang. Jadi jumlah PX-nya ini sama dengan 1. Di sini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Pak. Jadi kalau misalnya mau menguji nih di dalam tabel binomial probability gitu, kalau 5 ya, kalau N-nya 5, kemudian P-nya 0,01, saya bisa tes di sini. 5 ya, N-nya 5, P-nya 0,01 ya. Ya. Nah, ini didapatkan nih yang di bawah ini ya, saya bacakan ya. Untuk N sama dengan 5, X sama dengan 0, P-nya 0,01, maka nilainya 0,951. Sama dengan ini, 0,951. Ya, ini kalau N-nya 5 berarti kan sampai sini saja. Nah, ini kan jumlahnya juga 1. Baik. Nah, yang sebelah ini saya berikan juga contoh kalau menggunakan dia kumulatif gitu ya, kumulatif. Nah, kumulatif, jadi dia isinya di sini true ya. Nah, true 0,95. Jadi kalau dijumlah bawah dia akan kumulatif. Jadi untuk PX ya sama dengan 1 atau lebih kecil, nilainya adalah 0,9990. Ya, kumulatifnya. Jadi untuk
Ini sebenarnya kumulatif dari PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1. Nah, ini adalah kumulatifnya. Baik, jadi ini metode ya, bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan formulanya, dan bisa menggunakan tabel. Ya. Nah, kalau menggunakan formula ini boleh, ini bisa ini menggunakan formula. Jadi formula yang kiri ini saya coba hitung. Jadi ketika N-nya sama dengan 7, P-nya 0,75, Q-nya 0,25. Maka dalam rumus binomial itu kan N faktorial ya. Di Excel pun juga ada formula untuk menghitung faktorial ya. Ini FACT ya. Saya hapus dulu ya. Jadi N faktorial gitu, N-nya adalah 7, ada di H3, dibagi dengan H, N min X maksudnya, N min X, jadi H3 kurangi B3, ya. Nah, X-nya ini 0, ya, kali X faktorial. Nah, kemudian ini P pangkat X, ya, P-nya 0,75, X-nya 0, X-nya menggunakan X ini. Kemudian ini adalah Q pangkat N min X ya. Kalau di Excel pakai fungsi power itu untuk menghitung pangkat ya. Q pangkat N min X. Kemudian ini perkaliannya. Perkalian antara kolom J, K, dan L ya, sesuai dengan perkalian dalam formula binomial. Ya. Ini kalau saya ini ya sampai 7, ini ada 7 N-nya, maka nilainya akan sama dengan ini. Jadi nilai ini adalah peluang binomialnya. Ya. Kalau saya samakan dengan menggunakan fungsi langsung dari Excel ya, untuk N yang sama, N-nya 7, P-nya 0,75, nah ini harusnya sama. Ya, sama ya. Nah, ini kan sama. Perhatikan antara kolom C dan M ini sama. Ya. C dan N sama. Ini dan ini adalah sama. Yang kiri menggunakan metode ini langsung ya, formula di Excel ya. Yang kanan ini ya formula juga, tapi berdasarkan perhitungan, berdasarkan formula distribusi binomial. Bisa dipahami sampai sini? 3 metodenya. Jadi nanti bisa menggunakan Excel. Ini kalau perlu saya share ya. Saya share ini saya buat sendiri untuk bahan latihan gitu ya. Bagaimana menghitung peluang distribusi peluang dari binomial, baik menggunakan langsung formula binomial yang ada di Excel maupun menggunakan formula biasa, gitu ya, formula binomial. Sampai sini ada pertanyaan? Caranya? Ada yang sudah pernah menggunakan fungsi ini sebelumnya, mengenal? Belum, Pak. Belum? Belum ada? Nah, sekarang berarti sudah kenal mengenai fungsi binomial. Ya, silakan nanti saya share. Saya share ininya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini kan cara menghitung binomialnya gitu ya. Saya kembali ke topik dulu, ke slide. Nah, ini sebetulnya kenapa rumus binomial seperti ini ya, mungkin secara rasionalnya ya seperti ini ya. Tadi saya katakan sebetulnya di dalam formula binomial sebetulnya ada rumus kombinasi. Ya. Karena kombinasi itu kan seperti menghitung berapa kali
kemungkinan suatu kejadian muncul dari sekian kali percobaan tanpa melihat urutannya. Ya. Jadi kalau di sini number of outcome, jumlah hasil percobaan dengan X sukses di antara N trial. Ya. Berapa kali ininya, caranya ya ini dengan kombinasi. Sementara pada bagian kedua, yang bagian kanannya, ini adalah sebetulnya menunjukkan peluang X sukses di antara N trial ya, pada untuk setiap ya urutan istilahnya ya, tanpa ini urutan sebetulnya kalau kombinasi. Baik, saya sudah jelaskan mengenai distribusi peluang binomial, kemudian ada notasinya ya, termasuk formulanya ya, kemudian important hints-nya tadi. Important hint-nya apa tadi? Terutama untuk ini ya, kondisi yang bisa dikatakan sebuah peluang itu sebagai peluang binomial yang mengikuti distribusi binomial. Kemudian important hint-nya itu mungkin jangan lupa konsisten apabila menggunakan X dan P-nya itu sebagai jumlah sukses atau peluang suksesnya. Jangan sampai nanti ketukar gitu ya. X sukses dipasangkan dengan peluang tidak sukses Q ya, jangan sampai itu. Termasuk 3 metode penghitungannya, dan ya formula itu sebetulnya formula dari binomial merupakan gabungan antara formula kombinasi dan menghitung peluang sukses dari X sukses dari sekian dari N trial. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa dipahami? Nanti kita lihat ininya seperti apa distribusi binomial ini dalam sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk nilai mean, kemudian varian dan distribusi varian dari distribusi binomial, mean, varian dan standar deviasi. Ini sudah ada formulanya sebetulnya, ya. Mungkin lebih kepada nanti bagaimana sebetulnya memahami apa sih mu-nya, itu apa itu varian dan standar deviasinya, ya. Mu ini adalah nilai mean ya, adalah nilai tengah atau ukuran pemusatan, dan mu ini sebagai juga nilai expected value-nya ya, nilai yang diharapkan gitu ya, nilai harapan ya, nilai harapan dari suatu kejadian ya, suatu kejadian ya, seluruh kejadian nanti didapatkan dengan menjumlahkan nilai X dengan peluang nilai X tersebut. Varian ya, sebagai ukuran dari variasi ya. Sementara untuk standar deviasi ini juga sebetulnya ukuran dari distribusi juga, tinggal akarkan dari nilai sigma kuadratnya. Nah, untuk binomial distribution gitu, karena ini formulanya sudah ditentukan ya, untuk distribusi binomial itu sendiri, maka nilai mu-nya didapatkan dengan mengalikan N kali P. Ya. N adalah jumlah trialnya, P adalah peluang suksesnya. Ya. Varian itu dengan cara mengalikan N kali P kali Q. Ya, sebenarnya standar deviasi ini akar dari variannya. Ya.
Jadi karena bentuknya khusus ya, binomial, ada formulanya seperti itu gitu ya. Kemudian syarat kondisinya juga harus terpenuhi, maka nilai tengah dari binomial maupun varian dan standar deviasinya mengikuti formula ini. Ya. Kemudian kembali ke rule of thumb untuk sebuah nilai yang usual gitu. Maksimalnya mu plus 2 sigma ya. Tadi kembali pertanyaan ke Abdul Aziz ya, bisa menggunakan ini ya sebagai rule of thumb ya. Tapi kalau bisa kita menghitung dengan lebih ini bisa pakai menggunakan tadi yang nilai P-nya lebih kecil sama dengan 0,05 gitu ya. Nah, nilai-nilainya biasanya juga akan berdekatan dengan nilai ini sebetulnya, batas usual dan unusual gitu ya. Mungkin itu tapi lebih akurasi menggunakan nilai P tadi. Peluang X atau lebih besar ya, itu lebih kecil sama dengan 0,05. Baik, sampai sini ini beberapa yang sudah kita atau saya sudah sampaikan, mean, varian, dan standar deviasi untuk distribusi peluang binomial. Barangkali ini perlu diingat, dicatat gitu ya, sehingga ketika kita diminta untuk menghitung mu-nya atau variannya bisa kita dapatkan. Saya belum dapat ini, apakah nanti open book sepenuhnya atau open book hanya dengan catatan yang dibatasi, ataukah non open book nih informasinya nanti pada saat ujian. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, saya lanjutkan ke distribusi peluang Poisson. Baik, saya lanjutkan. Masih bergabung semua? Masih, Pak. Ini sudah off semua pertanyaan saya lihat. Masih, Pak. Masih. Baik, saya lanjutkan. Distribusi Poisson ini sebetulnya bentuk lain dari distribusi peluang binomial. Ya. Di sini disebut dia distribusi peluang diskret yang lain yang sangat penting dan juga sering juga digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku dari suatu kejadian yang jarang gitu ya, atau kejadian yang peluangnya sangat kecil, gitu ya, terkecil. Ya. Nah, distribusi Poisson ini ya menggunakan formula seperti ini. Jadi peluang X ya, peluang X ya, X-nya ini kan sebagai random variable yang nilainya nanti bisa berubah ya. Ini sama dengan mu pangkat X dikalikan E pangkat min mu dibagi dengan X faktorial. Di mana E adalah 2,71828 atau nilai logaritma natural gitu ya. Kalau di matematika kan juga dikenal ya. Ini sebetulnya panjang ininya desimalnya. Jadi E-nya 2,71828. Ya. Jadi distribusi Poisson ini menjelaskan atau biasanya digunakan untuk kejadian-kejadian yang trialnya itu sangat banyak gitu ya, trialnya sangat banyak. Ya di sini jumlah kejadian satu event dalam satu interval atau nilai tertentu, bisa waktu, jarak, area, volume maupun satuan-satuan yang lain. Nah, X-nya tetap sama di dalam rumus tadi sebagai random variable. Kemudian kejadiannya harus random gitu. Kemudian kejadiannya independen dan kejadian harus uniformly distributed ya.
uniformly distributed, artinya punya distribusi yang sama, peluang distribusinya itu ya, distribusi peluang yang sama gitu, pada setiap kejadiannya. Nah, nilai min-nya menggunakan mu juga, sementara standar deviasinya, sigmanya sama dengan akar dari mu-nya. Ya, kalau di binomial tadi n kali p kali q, ya. Kemudian diakarkan. Nah, di sini kalau ini sigmanya itu sama dengan akar mu-nya. Ya, ini masih sama ya. Nah, Poisson distribution gitu berbeda dari binomial dalam hal pertama ya. Kalau di binomial ya sangat dipengaruhi oleh jumlah sampel ukuran sampelnya yaitu n. Kemudian ada peluang p-nya, p di mana p adalah peluang sukses. Kemudian sementara itu di Poisson ya hanya dipengaruhi oleh nilai min-nya ya, mu-nya. Nah, kemudian di dalam binomial yang kedua, di dalam distribusi binomial gitu ya, nilai yang mungkin untuk perubahan acak X adalah 0, 1 sampai dengan n ya sebagai ukuran sampelnya. Tetapi di Poisson sebetulnya untuk X itu bisa 0, 1, 2 sampai dengan tak terhingga atau no upper limit di sini. Ya. Sehingga ada rule of thumb ya sebagai sebuah pendekatan bagaimana Poisson itu sebagai bentuk lain dari distribusi binomial. Jadi Poisson itu adalah sebetulnya dapat didekati dari binomial distribusi untuk n yang sangat besar sementara p-nya itu kecil. Jadi untuk n lebih besar atau sama dengan 100, sementara n kali p-nya ini lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi seperti ini. Jadi apabila dua kondisi ini terpenuhi, n lebih besar atau sama dengan 100, kemudian n kali p-nya lebih kecil sama dengan 10, ya. Ya, anggap saja kalau misalnya n-nya 100 kan p-nya ini paling besar kan 0,1 kan begitu. Maka gunakan formula berikut untuk menghitung mu-nya. Jadi mu-nya sama dengan n kali p. Jadi kalau nanti masuk ke dalam implementasi atau dalam soal misalnya ya, ketemu nilai n yang sangat besar ya, n-nya lebih dari 100 sementara p-nya kecil, maka kita bisa dapat dekati dengan menggunakan distribusi peluang di mana mu-nya sama dengan n kali p, ya. Jadi demikian untuk ini untuk seksi ini untuk distribusi Poisson ya. Mungkin kalau saya ini boleh lanjutkan, saya akan masuk ke dalam beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk bisa lebih memahami seperti apa dalam implementasi hari-hari gitu kondisi-kondisi yang masuk dalam kategori distribusi binomial maupun distribusi Poisson. Baik, bisa terbaca ini contoh 1, bisa? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Jadi saya ambil contoh 1 ini dari bukunya Triola, gitu ya, contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya, jadi ketika seseorang, ya, seorang dewasa gitu, dipilih secara acak, kemudian ada di sini diketahui peluang bahwa orang ini tahu mengenai Twitter, ya, itu adalah 0,85. Tahulah, ini disebutkan tidak harus
mungkin pengguna atau pemerhati maupun komentator misalnya atau user misalnya tidak disebut. Yang penting tahu saja. Nah, jadi peluang bahwa seseorang itu tahu mengenai Twitter itu 0,85 ya. Ini berdasarkan riset ya yang dilakukan di sini ya, dari Pew ya, Pew Research Center Survey gitu ya. Kemudian kita ingin mengetahui ya, peluang bahwa 3 dari 5 orang dewasa yang dipilih secara acak itu tahu mengenai Twitter, gitu ya. Jadi berapa sih peluang bahwa 3 dari 5 orang yang dipilih secara acak itu akan tahu atau menjawab dia tahu mengenai Twitter. Nah, case ini kemudian ditanyakan di sini apakah ini termasuk dalam distribusi binomial? Apakah termasuk? Kayaknya Pak. 0,85 dia besar. Termasuk binomial? Terus N-nya cuma Kalau 5. binomial harus terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? N-nya di atas 100. N-nya di atas 100. Di sini N-nya berapa? 5. 3 of N-nya 5. 5 loh. Jadi syaratnya kan 4 tadi. Nah, syaratnya kan 4 untuk disebut sebagai distribusi peluang binomial. Yang pertama apa? Number, Pak. Ya, Fix number of number. trial-nya fix gitu ya. Iya. Nah, sudah tahu lah gitu ya. Sudah ditetapkan. Kalau Poisson itu bisa sangat banyak, bahkan dikatakan no limit, no upper limit gitu ya. Nah, kalau binomial ini ya punya limit lah gitu ya. Fix di sini disebut fixed number of trial. Berapa? Ininya N-nya 5 ya. 5. Kan 5 orang. Ya kan? Ya, Pak. 5 orang dipilih gitu kan. Kemudian trialnya harus independen gitu ya. Nah, di sini independen itu, nah di sini memang tidak diceritakan bagaimana memilih 3 dari 5 gitu ya. Apakah menggunakan emailnya atau langsung pada daftar ini ya, daftar akun yang mempunyai itu ya. Bukan daftar akun, karena orang yang dipilih gitu ya. Apakah ditelepon, apakah menggunakan ini, tapi disebut di sini yang penting dia randomly selected gitu ya. Ataukah ditelepon ataukah seperti apa gitu ya. Tapi dengan informasi seperti itu bahwa dipilih secara acak, maka bisa dikatakan bahwa syarat yang kedua, trial must be independent, itu bisa dipenuhi gitu ya, bisa dipenuhi. Kemudian apa syarat yang ketiga? Outcome-nya 2. Ya, ininya setiap ini dua. Ada 2 kemungkinan yang ini. Jadi ketika kita ini ditanya kepada orang yang terpilih, Anda tahu atau tidak dengan Twitter ya? Kan jawabannya 2, tahu atau tidak, atau sukses atau tidak kan gitu. Kalau tahu ya sukses ya, kalau tidak ya dia gagal. Gitu. Kemudian yang keempat, peluang sukses tetap sama pada setiap ini orang yang dipilih ini gitu ya, pada setiap percobaannya. Jadi N-nya berapa? N-nya berapa? 5. 5, Pak. N-nya 5. Oke. X-nya berapa? 3. 3. P-nya? 0,85. Nah, Q-nya? 0,15. 0,15, Pak. 0,5.
Jadi sudah tahulah ini. Ini nih di buku ya, kalau sudah baca saya kira tahu. Ini syarat tadi ya. Yang pertama, kedua gitu ya. Ketiga dan keempat ya. Yang pertama number of trialnya 5 fix, kemudian 5 trialnya itu dependent karena peluang setiap orang dewasa yang tahu mengenai Twitter tidak dipengaruhi oleh hasil dari yang lain ya. Ketika yang lain dipilih gitu ya, dia nggak terpengaruh gitu ya. Kemudian punya 2 kategori ya pada saat ini, tahu atau tidak tahu gitu ya. Kemudian yang keempat ya, ini nilai ininya ya, yang tetap sama nilai peluang bahwa orang tersebut tahu itu adalah 0,85. Nah, dengan tahu N-nya sama dengan 5, kemudian X-nya sama dengan 3, P-nya 0,85, kemudian Q-nya 0,15, maka ini nanti bisa dihitung gitu ya. Baik bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan formulanya sendiri gitu ya, atau menggunakan tabel. Cuman kalau tabel itu P-nya dia tidak sudah ditentukan di sana. Tidak semua nilai P ada di dalam tabel gitu ya. Kalau nilai nyari P sama dengan 0,85 seringkali di tabel tidak ada. Ya. Nah, kemarin di sini ini kembali diingatkan ya, important hint gitu ya. Ingat selalu bahwa X dan P itu harus merefer kepada konsep sukses gitu ya. Ketika X adalah jumlah orang yang tahu Twitternya, maka P harus merefer kepada peluang bahwa orang yang terpilih itu P itu adalah peluang bahwa seseorang itu yang terpilih itu adalah tahu mengenai Twitter gitu ya. Baik, ini adalah ini sampel kedua ya, ini masih kaitannya dengan yang sampel pertama, cara menghitungnya ya, menggunakan formula sehingga didapatkan nilai 0,138. Baik, ini sementara biar saya nggak lupa saya share dulu ya, saya share filenya, silakan. Saya share. Baik, sudah saya share ya di grup. Saya share di grup WA ya untuk spreadsheet contoh menghitung dengan fungsi yang ada di Excel ya, formula yang ada di Excel, kemudian menggunakan manual menggunakan formula. Kalau tabel bisa dilihat di tabel di dalam appendix buku Triola. Ya, silakan kalau mau mencoba ya di Excel itu ini 0,138 ya, bisa dicoba ya kalau ini ya bisa dicoba ya. Baik, saya ini sebentar untuk binomial untuk P sama dengan 5 ya. P
EN sama dengan 5, ya. Kemudian P 0,85, ya, N sama dengan 5, X sama dengan 3, P 0,85. Di sini didapatkan 0,138 dibulatkan, ya. Maka kalau dilihat dengan menggunakan ini, menggunakan Excel, ya, menggunakan Excel, bisa Excel, nah ini didapatkan nilai 0,138, ya. Ya, untuk N sama dengan 5, P 0,85 dan X sama dengan 3, 0,138. Baik, ini contoh, ya, contoh perhitungan. Baik, silakan sekarang ini ada ini dengan 2 contoh terdahulu. Silakan sekarang ada exercise, ya. Terdapat 7 penerbangan pesawat setiap harinya dari ini saya tutup dulu, ya. Oke. Jakarta ke Surabaya, ya. Peluang penerbangan datang tepat waktu adalah 0,75. Maka dalam satu hari, berapa peluang 5 penerbangan yang datang tepat waktu? Ya. Berapa peluang 5 penerbangan dari Jakarta ke Surabaya itu datang tepat waktu? Baik, ada yang bisa ini atau mau mencoba menjawab? Nol 0,3115 ya Pak, kalau dibulatkan. Berapa? 0,3115 Pak, kalau dibulatkan 4 angka belakang koma. 0,3115. Iya. Jadi kalau sebelum hasil, berapa nilai N-nya? N-nya 7 Pak. N-nya? N-nya 7. 7. Ya. Ya, terus yang lainnya? X-nya 5 Pak. 5 penerbangan yang datang. X-nya 5.
P-nya P-nya 0,75. P-nya P-nya 0,75. berapa hasilnya? Hasil akhirnya 0,3115 peluangnya. Probability. 3115. Iya, 0,311. N-nya 7 ya. Jadi mungkin kalau bisa, ini menghitungnya pakai apa ini? Pakai rumus, Pak. Pakai rumus sama yang Excel hasilnya sama, Pak. Ya, baik. Ini ya, N-nya 7, P-nya berapa tadi? 0,75. Iya. Nah, untuk 5, 0,3115. Ini ya jawabannya ya. Yang lain bisa ngikuti? Bisa, Bisa, Pak. bisa. Bisa, Ini Pak. ya. Ya, 0,3115. Kalau ini tinggal ini. Tapi di balik ini maksud saya bisa paham bagaimana kita menginterpretasikan dari suatu kasus, ya, kemudian memahami dan juga bagaimana sebelum masuk ke dalam perhitungan tahu kita menentukan juga ini kasus binomial distribution gitu ya, kemudian bahwa N-nya sekian, X-nya sekian, P-nya sekian, Q-nya sekian gitu. Baik, kalau bisa silakan sekarang yang kedua. Yang kedua seperti ini. Sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jadi ketika dia sudah ngirim 10.000 pelanggan, itu ada 50 diantaranya melakukan komplain. Ya. Ya, jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 orang, pada lain hari dia ngirim lagi 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapatkan komplain dari 7 pelanggan. Jadi berapa peluang toko tersebut dikomplain oleh 7 pelanggan dari 1.000 barang yang dia kirim ke pelanggannya tersebut. Kemudian yang kedua 5 pelanggan, yang ketiga 2 pelanggan, yang keempat tidak ada komplain, dan yang kelima berapa peluang bahwa toko tersebut akan dikomplain lebih dari 2 pelanggan. Ya. Lebih dari 2 pelanggan ya bisa 2 pelanggan. Ya, kalau lebih berarti bisa 3, bisa 4, 5 dan seterusnya sampai 1.000. 1.000 komplain lah gitu, 1.000, dari 1.000 pelanggan. Silakan. Izin, Pak. Itu yang pertama 10,46% kata, yang A. Oke. Ya, coba diformulakan dulu. Ininya ya apa namanya? Yang itunya kan probability-nya berarti kan kita 50 per 10.000 berarti 0,005 untuk probability of successive faktornya yang X-nya. Kemudian untuk yang A itu berarti 7 pelanggan itu adalah P itu P tadi yang 0,005. Kemudian X-nya itu berarti kan yang A7 dari trialnya 1.000 barang. Berarti kalau kita masukkan ke rumus ya hasilnya adalah 10,46%, Pak. Oh ya, Q-nya itu berarti sama dengan sebentar. Sorry. 0,995. Pertanyaan pertama kita dekati dengan distribusi apa ini? Binomial, Pak. Kasus ini. Poison, Pak. Oh, Poisson. Ya, kalau N-nya banyak bisa kita dekati dengan Poisson. Okay. Ya. Kalau N-nya banyak, gitu ya. Dan peluangnya kecil. Ini kan peluangnya kecil kan? Ya, 0,005. Ya. Berarti rumusnya pakai yang itu juga, Pak? Silakan. Dihitung.
Silakan dihitung. Jadi ininya dulu tentukan distribusinya, kemudian apa yang diketahui, ya. Apakah juga termasuk ini kasus ini memenuhi sebuah sebaran binomial atau Poisson. Kalau pakai Excel itu hasilnya tetap itu, Pak. Tetap Ya, 10,44%. Kalau pakai yang Poisson distribution. berapa? Jawaban yang pertama, ini masih kelihatan share ini saya kelihatan Iya Masih, masih, Pak. Pak. Masih. di layar? Iya, masuk, Pak. Masih ini ya. Berapa? Untuk yang 7 10. pelanggan dapat berapa? 10,44, Pak. Untuk PX sama dengan 7 berapa? 10,44% kalau di Excel itu saya hitung. 10,44 0,44%. atau 0,1044. 0,1044. Iya, Ini. iya. Baik. Nah, ini saya izin nanya, Pak. Kalau saya kan tadi ngitung pakai yang binomial itu 10,46%. Terus yang kalau misalkan kita pakai kategori yang Poisson itu 10,44%. Jadi cuma beda 0,002, Pak. Nah, itu Sebetulnya memang seperti itu sistemnya. Memang beda. ya. Memang Nggak terlalu tetap ada signifikan. bedanya kan namanya. Iya. Ya, nggak terlalu signifikan. Bisa juga menghitung kan 0,1044 kalau itu 10,46 ya. Iya. Ya karena Yang beda. karena yang N sangat besar, gitu ya, dia cenderung Poisson itu dan binom itu sama. Cuman beda yang N-nya itu N tends to besar, infinity. P-nya kecil. Iya. Sebetulnya bisa dikati binom dan cuma tergantung nanti informasinya. Apakah cukup informasi semua untuk bisa menghitung Poisson atau binomial. Ini kebetulan bisa dihitung dua-duanya. Soalnya kan Nah, bisa jadi nanti kalau Poisson, kecuali mungkin Poisson itu bisa dipakai. informasinya hanya kalau nilai tengah dan kita ketahui, ya maka itu pakai Poisson. Ini kebetulan kan mu-nya bisa diketahui dengan mengalikan N kali P, kan gitu ya. Iya. Kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, mu-nya itu sama dengan N kali P. N-nya itu 1000, P-nya 0,0. Yang lain, ada yang bertanya dulu sebelum dilanjutkan? Yang B, yang lainnya sama?
Kalau nggak ada yang B berapa aja ininya dapatnya? Koma 1755 Pak. 0,1 755. 1755 55. gini. Iya. Baik. Ya, setuju yang lain? Dapat hasilnya sama? Sama Pak, setuju. Sama, Pak. Yang selanjutnya, yang PX sama dengan 2. Berapa hasilnya? Yang X sama dengan 2? 0,0842 Pak. 0,0842. Ya. Ini ya. Baik. Yang PX sama dengan 0? Berapa? X0-nya? 0,0067 Pak. 0,0067. 67. Iya Pak. Baik. Yang terakhir, untuk yang lebih dari 2 pelanggan berapa?
Baik, ada yang bisa menjawab? Nol koma 8753 bukan, Pak? Caranya? Jadikan itu dia lebih dari 2. Nah, berarti 1 dikurangin sama yang peluang yang 2, 1 sama 0. Karena kan itu udah dieliminasi gitu, Pak. Karena yang kita mau carinya yang lebih dari 2. Jadi yang 0, 1 sama 2-nya itu kita kurangin gitu. Terus diselisihin sama 1. Baik. Gitu, Pak. Yang lain menangkap penjelasannya siapa barusan ini? Anissa ya? Jadi pakai menggunakan yang seperti komplement gitu ya. Karena kalau menghitung peluang X lebih besar dari 2, yang hitungnya kan berarti harus menghitung PX sama dengan 3, sama dengan 4, sampai berapa? 1000 ya. Jadi menggunakan formula. Ya. 1 dikurangi peluang X lebih kecil atau sama dengan 2. Ya. Jadi ini bisa dihitung dari 1 dikurangi PX sama dengan 0, kemudian ini dikurangi PX sama dengan 1 dan PX sama dengan 2. Berapa dapat hasilnya? Berapa tadi hasilnya? 0, berapa? 0,8754. 754. Ya. Coba kita cek dengan menggunakan rumus ya yang ada di Excel ya. Ini Poisson, N-nya 1000, P-nya 0,005. Jadi ketemu mu-nya kan N kali P ya. Nah, ini untuk peluang 0 sampai 15, betulnya sampai 1000 kan ini. Kalau diteruskan ini kan sampai 1000 nih. Kalau dilanjutkan ini. Jadi kalau dilanjutkan, katakanlah ini ya. Nah, itu semakin mendekati jumlahnya sama dengan 1. Gitu. Ya. Kalau diteruskan lagi nih. Ya. Nah, jumlah PX ya, sesuai dengan syarat sebuah distribusi peluang, jumlah PX-nya kan kalau ditotal untuk seluruh nilai X sama dengan 1. Ya, ini 1. Nah, untuk PX sama dengan 0, 1 dan 2 ini nilai-nilainya. Ya. Atau bisa menggunakan kumulatif kalau di Excel ya. Ini rumusnya ini ya. Poisson distribution ya. I2 ini adalah X-nya, G3 ini adalah mu-nya. Saya pilih true untuk mendapatkan nilai kumulatif sampai peluang dari X sama dengan 0 sampai dengan X yang ditentukan. Gitu ya. Untuk 0,07 ya, kalau saya copy ke bawah, nah, dapatnya 0,1247 ya. Untuk X lebih kecil sama dengan 2, sehingga didapatkan nilai 1 min PX ini ya 0,8753. Ya, betul jawabannya? Ya, mungkin pembulatan saja barangkali ya. Ininya ya. 8754 atau 8753. Ini kalau dipanjangkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi ini nilai peluang X
lebih besar dari 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semua bisa paham? Insya Allah, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, ya, saya mungkin cukupkan untuk sesi Zoom-nya. Masih ada waktu kurang lebih 30 menit, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi di WA Group, ya. Ya, di WA Group. Nanti saya berikan ya ini balasan ataupun kita diskusi di WA Group, ya. Baik, bisa saya akhiri sampai di sini untuk Zoom-nya. Ya, silakan ada 30 menit untuk bertanya, ya, apabila masih ada pertanyaan lewat WA Group-nya. Nanti berusaha saya tanggapi juga lewat WA Group-nya. Demikian, kebetulan karena juga kita memperingati Hari Uang, ya. Tadi pacarannya sebetulnya kan kemarin, ya, 30 Oktober, saya mengucapkan selamat Hari Uang, ya. Hari Uang Republik Indonesia ke-74, ya. Kalau para mahasiswa ingin mengikuti, silakan mengikuti beberapa kegiatan mungkin, ya, di website-nya Kementerian Keuangan, ya, atau uang, ya, pakai UE, uang74.kemenku.go.id. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi Zoom. Saya akhiri. Silakan kalau masih ada pertanyaan bisa tanyakan, ajukan lewat WA Group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, makasih Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Iya. Iya, Lip. Iya, Pak.